perhatikan, saudara, apa yang menjadi keadaan dewasa ini. Pada setiap orang ada riwayat yang membuat hidupnya sengsara. Bisa karena keturunan ayah atau ibunya, atau kalau dia ikut pada budenya, pada omnya atau pada tantenya, itu menurun kepada dia. Ya, saudara. Jadi tidak 100% kesalahan dia. Ada faktor orang tua yang ikut serta di dalam sejarah hidup kita. Nah, pada setiap orang ada riwayat yang bisa membuat sengsara. Tetapi seorang anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, saya menolak untuk sengsara. Itu sebab kita bersyukur bila sampai saat ini kita survive, kita bisa bertahan. Enggak, aku enggak sengsara. Kita harus penuh dengan kesaksian, kita harus bersaksi pada orang lain bahwa kita tidak masuk dalam kesengsaraan. Bukan kita sombong, tapi kita ingin mengajak orang, kamu harus datang kepada Yesus yang membuat aku survive, bisa bertahan dan berjaya, di mana faktor sengsara tidak bekerja, tidak berkuasa atas hidupku. Itu karena Kristus, katakan, itu karena Kristus. Jadi saudara harus bersaksi. Namun sebaliknya kalau saudara mengalami hal ini berat dalam hidup, saudara mesti tahu, oh di dalam aku ada faktor sengsara. Kalau di faktor tidak aku tindas, dia akan menggejala. Dia akan menjadi sindrom. Dia akan menjadi penggejala, aku sengsara. Orang tua hebat, anak bisa celaka. Ya saudara, tidak mesti orang tua hebat, anak bisa hebat. Saudara, tidak mesti seorang itu berhasil, pintar, bisa menangani semua. Dia tidak bisa hidup sengsara, tidak mesti. Hanya orang yang dilindungi, diselimuti, di cover, ditutup rapat oleh kuasa Tuhan. Ini orang yang tidak bisa sengsara. Walaupun dia keturunan orang sengsara barangkali. Walaupun dia punya kehidupan, lingkup hidup sengsara, tetapi dia tidak bisa sengsara. Walaupun di dalam dia ada faktor sengsara, dia tidak bisa sengsara. Orang ini hebat sekali. Apa rahasianya? Nah, ini yang saya ingin menggali bersama dengan saudara dalam kitab suci. Apa ya yang membuat orang gak bisa sengsara? Saya berharap jemaat Kristus Penebus memilikinya. So, itu sebab tiap orang harus pegang janji Allah. Katakan, saya harus pegang janji Allah. Saudara, kalau saudara memegang janji Allah, iblis tahu. Kalau saya tidak memegang janji Allah, iblis juga tahu. Itu sebab saya harus kasih tahu iblis bahwa saya memegang janji Allah. Saya safe, saya bisa survive, saya bisa bertahan. Kalau iblis melihat saudara tidak pegang janji Allah, saudara langganan, dihantami terus, diserang terus, disantet terus sama dia, didukunkan terus sama iblis. Ya, tetapi kalau saudara memegang perjanjian Allah, mana iblis berani? Iblis tidak berani, karena saudara memegang perjanjian Allah. Para kekasih, dalam Mazmur 103 ayat yang keempat, mari kita akan baca bersama. Ya, saudara. Nah, ini tema kita. Semua katakan, dimahkotai kasih, setia, dan rahmat. Saudara, sekali lagi kita akan baca, dimahkotai kasih setia dan rahmat. Ya, ini hari ini kita sisa 13 hari saja sampai dengan 1 Januari 2016. Para kekasih, ada ayat yang penting bersamaan dengan tema ini yang saya memetik dari Mazmur 103 ayat 4. 1, 2. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dia yang menebus, dia yang memahkotai. Dia bukan menebus, membebaskan kau, cari makan sendiri, berjuang sendiri, kalahkan musuhmu sendiri. Kalau kamu bisa, kamu adalah makhluk manusia yang hebat. Tidak,
Dia menebus kita keluar dari penjara maut, dan Dia melepaskan kita dengan memberi mahkota kasih setia dan rahmat. Amin. Amin. Jadi saudara mesti tahu, saya ditebus bukan menjadi anak Tuhan. Pokoknya anakku, besok kamu mati masuk surgaku. Hidupmu sekarang kamu cari sendiri. Kamu berjuang sendiri. Ya kamu bergumul sendiri. Tidak. Tuhan kita adalah Dia menebus dan Dia memahkotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat. Coba. Jadi kalau saudara melihat ini, maka saudara harus punya pikiran, Tuhan, saya menyesal. Kenapa saya jauh? Kenapa saya tidak mengutamakan firman? Kenapa saya tidak mengutamakan rumah-Mu dan pelayanan? Saya tidak mengutamakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Saya maunya sendiri. Saya cuma pikiran uang. Saya cuma pikiran sukses. Itu sebab kita perlu mendambakan penebusan dan pemahkotaan. Amin. Pemahkotaan ini penting sekali karena ini akan menjadikan kemuliaan, ya. Kemuliaan hidup saya dan hidup Anda. Para kekasih, hal-hal yang membutuhkan kasih dan rahmatnya. Kita tahu problema dan belenggu dosa. Itu berat sekali. Ada manusia bisa lepas? Tidak ada manusia bisa lepas. Kalau dia tidak mendapat pertolongan, belas kasih, dimahkotai. Dimahkotai artinya dinobatkan menjadi raja, anak raja, ratu, anak raja. Dinobatkan. Kalau saudara tidak dinobatkan untuk menjadi anak dari raja di atas segala raja, maka saya dan saudara tidak kuat menghadapi problema hati dan belenggu dosa kita. Kita tidak akan pernah kuat, ya saudara. Hal yang kedua, apakah yang membutuhkan kasih dan rahmatnya? Sakit tidak sembuh-sembuh. Saudara, kita masih punya uang. Saya masih punya tabungan. Saya masih bisa jual emas saya. Saya akan keliling dunia untuk mencari kesembuhan. Stop, lebih baik jangan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, hamba sakit tidak sembuh-sembuh. Hamba susah sembuhnya. Susah bugarnya, selalu sakit-sakitan. Hamba berhenti daripada usaha hamba. Hamba minta mujizat kesembuhan terjadi. Amin. Hal yang membutuhkan kasih setia dan rahmat yang ketiga adalah kanker kronis, kantong kering kronis, ya, dan labil ekonomi. Ya, saya tidak usah jelaskan, itu begitu banyak keadaan yang menyedihkan, ya saudara. Sebab Anda dan saya anjurkan saudara harus lebih dekat supaya kasih setia dan rahmatnya selalu saudara langganan, saya langganan. Tuhan, dari bangun pagi Tuhan, hamba menaruh harap pada kasih setiamu, pada rahmatmu. Hamba tidak kuat berjuang sendirian. Tolong. Sudah, engkau boleh berseru kepadanya. Ketika kantongmu kering, ketika engkau labil ekonomi, tidak ada penghasilan yang bisa mensupport saudara. Ya, saudara. Keempat, hutang apapun yang tidak lunas-lunas. Saudara, banyak orang putus asa dan menjadi sakit. Dia tidak kemasukan virus, bakteri, atau baksil, tapi dia sakit karena kejiwaan, kepikiran terus. Sehingga timbul sakit itu segala macam. Tapi seorang anak Tuhan yang datang meminta kasih setia, rahmat Tuhan. Tuhan berkata, anakku, kamu sudah habis-habisan, kamu berjuang, kamu punya hati yang tulus untuk bayar, kamu tidak mau mencuri milik orang. Baik, aku akan tolong kepada kamu, aku bukai jalan sehingga kamu bisa menutup hutang-hutangmu. Saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saudara juga harus mengalami. Kalau saya dan Anda benar-benar sesuai dengan kehendaknya, maka hal-hal yang saya jelaskan kepada saudara, ya, semua segi, sesuatu yang kecil sekalipun, segi yang kecil sampai perkara yang gede, yang tidak masuk pikiran tetangga saudara, tidak masuk pikiran orang tua saudara, tidak masuk pikiran anak saudara. Bapakmu di sorga memikiri engkau dan dia ingin memberi jalan, dia ingin
ada jalan kepada Timothy Roy. Wah, tetapi anakku satu ini angel nyarinya. Tidak tahu di mana dia. Saudara, belayang tidak karuan. Saudara, kalau saya dan Anda tidak punya satu hidup yang dekat dengan Bapa, maka Anda dan saya tidak mungkin menemukan pertolongan pada waktunya. Sebab Anda dan saya harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, saya masuk pada hal yang kelima, ini lebih pribadi. Fungsi hidup yang merosot atau yang bahkan stop. Semakin tua orang, semakin terjadi proses degeneratif. Degenerasi dalam sel-selnya, kemampuan tubuhnya, ataupun panca indera, cara berpikir berubah, merosot. Saudara, semua orang alami. Tetapi seorang yang mendapat kasih kesetiaan Tuhan dan rahmat Tuhan, orang ini masih tetap dijaga oleh Allah supaya dia bisa menikmati hidupnya dengan baik. Amin. Itu sebab kasih setia dibutuhkan ketika saudara dan saya semakin tua. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dan lain-lain yang benarnya kecil di mata Allah. Kita tahu Tuhan, hutang saya di mata Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tuhan, saya tahu penyakit saya di mata Tuhan itu kecil, tidak ada apa-apanya. Tuhan, masalah keluarga saya, masalah anak saya, masalah kerjaan saya di mata Tuhan itu kecil sekali. Loh, kita sadar bahwa di mata Tuhan itu kecil. Tetapi kita kok nggak pakai caranya Tuhan. Saudara, itu sebab apa-apa yang kecil di mata Tuhan yang kita tahu, saudara, kita harus lebih total, lebih sungguh kepada Tuhan. Mau demikian? Kalau saudara lebih sungguh, maka semua hal itu menjadi beres dan baik. Amin. Puji Tuhan. Dengan pendahuluan ini, setelah saya menjelentrehkan semuanya, maka saudara, saya ajak saudara untuk memegang janji Tuhan yang terdapat dalam ratapan fase yang ketiga, ayat 21 dan 22. Kita akan baca. Ini janji yang kupegang. 1, 2. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Coba. Mirip sekali dengan Mazmur 103 ayat yang keempat tadi. Ayat pertama kita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tadi saya sudah menjelaskan. Ketika kantong kita kering. Ketika kesehatan kita merosot. Saudara. Ketika kita dalam keadaan yang sulit dan galau. Tidak ada lagi yang bisa menyokong kita. Nah, ganti dong, beralih dari hal-hal yang negatif, beralih pada hal yang positif. Hal inilah yang akan kuperhatikan. Sekarang aku memperhatikan. Aku tidak memperhatikan negatif. Soal, problem, mustahil. Tidak aku lihat terus di sini. Aku sekarang mau melihat ke sini. Hal-hal inilah yang ku mau perhatikan. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayo pegang. Kalau saya dan saudara hanya kepikiran soal besok bagaimana, sakit saya kayak apa, saudara. Sakit saya ini tidak ditutup, tidak di cover oleh BPJS. Saya harus bayar sendiri, obatnya mahal. Saudara, kalau saudara terus mikirin hal-hal yang berat di dalam dunia ini, dan engkau tidak lekas-lekas secepatnya beralih pada hal-hal ini yang kuperhatikan, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya, rahmat-Nya yang tidak ada habis-habisnya. Amin. Mau demikian? Yang mau angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan. Saya menyadari, saya sadar bahwa saya harus berpindah mengutamakan perkara rohani, kasih setia yang tidak ada habisnya, selalu keluar dan melimpah,
Saya mau diam di situ dalam naungan sayap-Mu. Dalam nama Yesus, saya berjanji demikian. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak selalu kepikiran, kami tidak selalu kesusahan, kami tidak selalu deg-degan, tekanan darah yang tidak normal, pikiran-pikiran yang merisaukan. Kami selalu tenang di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, kasih tangan pada seseorang, katakan, mantep ya. Ojo kuatiran. Sing mantep. Haleluya. Sudah satu orang, sekarang pada orang yang lain. Tolong kepada orang yang lain ya. Tenan yo, sing mantep yo. Ya. Ojo nangisan ya. Ojo ngamuan ya. Ojo mutungan ya. Sing mantep. Haleluya. Puji Tuhan. Para kekasih, dan saya yakinkan Anda, Bapa akan memberkati kita luar biasa. Nah, saya tulis paling bawah nih, why? Kenapa banyak orang merasa kehabisan cinta? Wah, sekarang cintanya wis entek. Ya, para kekasih, ini karena dia tidak mengalihkan kepada Tuhan. Yang dipikir yang negatif, yang surut, yang kering, tidak karuan, yang sudah meletek-meletek tanahnya. Di sini ada sumber, gak pernah habis, tidak pernah selesai. Kepikiran yang di sini, saudara. Kalau saudara melihat anak saudara melakukan hal ini, saudara bilang, kamu gak boleh di sini, ayo sini. Ibu bawa kamu ke sini. Ini yang menyenangkan, kamu jangan main di situ, tuh kotor. Gak bagus, banyak penyakitnya. Main di sini, yang sejuk, yang enak. Ya, di bawah pohon yang rindang. Ibu akan bawa anak ibu ke situ. Tidak main di lapangan terbuka yang kering penuh dengan debu. Berbahaya di pinggir jalan. Kalau disamber gimana? Bawa ke sini. Ibu tahu memindah anak yang berbahaya di tempat yang gersang, yang membahayakan, ke tempat yang sejuk, yang memberi kepada anak ini kenikmatan dan ketenangan dan keselamatan. Kalau saudara merasa, Tuhan, saya sudah mengalami begitu banyak hal yang kering kerontang dalam hidup saya. Tuhan bilang, ayo nak, pindah cepat kepada kasih setia, kepada kemurahanku, kawelasanku, kamirahanipun Gusti Yesus. Ya, ayo pindah ke sini. Kamu tidak akan kehabisan cinta. Kamu akan selalu kelimpahan berkat. Para kekasih, itu sebab marilah kita akan membaca dalam bahasa Jawa Kidung Pangaduh fase yang ketiga ayat 22 tadi ya, dalam bahasa Jawa. 1, 2. Kamirahane Pangeran Yehua iku tanpa pedot, lan kawelasane ora ono enteke. Amin. Jelas ya sekarang pakai bahasa Belanda, pakai bahasa Jawa lebih jelas. Kamirahane Pangeran Yehua iku tanpa pedot, lan kawelasane ora ono enteke. Jelas saudara? Lihat, pindah dong dari kepikiran ini terus, masalah problema terus kepada rohani. Jalurnya sudah jelas, menyenangkan sekali. Jalur Anda dan saya adalah jalur ke sorga. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Sebab kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Kamirahane Pangeran Yehua iku tanpa pedot, lan kawelasane ora ono enteke. Beri tepuk tangan. Haleluya. Wow. Ya, jadi kita bisa tahu, saudara, di dalam semua keadaan pegang janji Tuhan, maka engkau akan berbahagia.
pada satu saat ketika batin kita mengeluh capek, bosan, jemu, galau, merasa tidak happy, merasa tidak aman, ya saudara pendek kata keluhan kecapean. Aku capek, aku bosan, aku sudah jenuh. Semua orang ngalamin. Ya, jangan bilang saya tidak pernah mengalami. Ya, saudara pasti tidak kroso saja, atau saudara pasti saudara anggap tidak ada apa-apa. Semua orang mengalami keluhan capek, bosan. Saudara, sudah diberi yang terbaik, tapi kita masih bisa mengeluh. Itu sebab saya tuliskan di bawahnya, mohon supaya kita dimahkotai. Katakan, saya harus mohon supaya saya dimahkotai dengan rahmat Tuhan. Para kekasih, marilah kita akan menengok Mazmur 42 ayat 2 dan 3 dan ayat 6, 2, 3, 6. Kita mulai membaca pada judulnya, kerinduan kepada Allah. Ayat 2, 3, dan 6. 1, 2. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Siapa dia? Penolongku dan Allah. Wow, ya, itu predikat, itu sebutan yang hebat. Penolongku dan Allahku. Coba, kita punya penolong beberapa orang di dalam dunia, tetapi kita hanya punya Dia sebagai penolong sekaligus Allah kita. Berarti kalau Dia menolong secara ilahi, Dia menolong secara mujizat. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Kenapa sudah tidak berteriak? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah, kapankah aku boleh datang melihat Allah? Coba, pertanyaan yang sekaligus jawaban. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kapankah aku boleh datang melihat Allah? Ini pertanyaan sekaligus jawaban. Oh, kalau begitu, saben kali aku kehausan, aku galau, aku kecapean, aku jemu, aku dalam keadaan yang sangat down, berantakan, hancur hati, aku mau melihat Allah. Ketika batin mengeluh kecapean, saatnya jiwa kita harus berteriak, minta supaya boleh datang melihat Dia. Yang mau angkat tangannya, haleluya. Tuhan Yesus, ajari saya suatu kebiasaan yang baru, sebuah hobi yang baru, datang melihat Engkau, meninggalkan semua yang kering, yang tidak baik, yang berat, yang capek. Sekarang saya boleh datang, dan setiap waktu di rumah saya boleh selalu datang untuk melihat Engkau. Dalam nama Yesus,
saya akan memulai kebiasaan rohani ini, tradisi ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Dan mulailah berubah. Sejarah baru kau bawa pulang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya tutup dengan hal yang kedua. Sebetulnya masih banyak, tetapi berhubung waktu saya akan tutup di sini. Maka kalau saudara berteriak bagaikan rusa, maka Raja Wali Allah akan diberikan kepada saudara dan saudara akan diangkat terbang naik. Semua menyanyi dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Angkat tangan saudara. Biar bumi bergoncang dan badai menerkam, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Ini sebagai doa saudara, sebagai keinginan saudara. Mulai malam ini, mulai besok, usahakan. Haleluya Yesus. Biar bumi bergoncang dan badai menerkam, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ucapkan terima kasih kepadanya engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mendapatkan jalan keluar. Kami tidak akan lelah dan capek. Kami selalu bugar dan kuat. Kami selalu bersemangat oleh karena firman-Mu menjanjikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Para kekasih, ayat yang saudara catat dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Baik, kita akan baca pada Alkitab kita. 1, 2. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara percaya? Ini loh saudara, rahasianya dari awal tadi saya sudah bilang, manusia ini selalu ngalamin capek, bosan, jalan buntu, diserang, dihantam. Semua katakan tetapi. Angkat tangan kanan saudara. Tetapi karena saya memiliki firman, maka tidak ada yang bisa merobohkan saya, melainkan saya semakin jaya, semakin melimpah dalam kasih setia dan rahmat Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi, saya bawa pulang. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa.